Saya bilang ke teman-teman yang lagi ngegarap kontennya, ngegarap kurikulumnya. 1 minggu anak-anak itu ada di i'dad. Kan masuk nanti tanggal 12 Juli nih. 12 Juli 2010. Itu tanggal 19, undang orang-orang tuanya datang. Undang orang-orang tuanya datang. Nggak perlu nunggu rapot 6 bulan yang akan datang. Seminggu aja. Supaya anak-anak itu menjadi rapot buat orang tuanya. Orang tua sudah bisa melihat rapot anaknya. Tuh 7 hari. Kita akan menyelenggarakan jambore di pekan pertama. Kita teruskan dulu ya. 1 tahun itu 12 bulan. Dipotong libur 2 bulan Pak. Ramadan dan tetek bengek liburan. Sehingga sisa berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan dipotong 3 bulan. 7 bulan. 7 bulan dipotong 1 bulan juga buat ujian dan persiapannya. 6 bulan. 6 bulan itu 180 hari. Artinya kalau anak-anak itu kemudian menghafal 1 halaman 1 hari. Maka 180 hari itu 180 halaman. Dan 180 halaman itu kurang lebihnya 9 juz. Maka target i'dad adalah 9 juz. Sampai surah Al-Anfal ayat ke-40. Apakah berhenti cuman hanya menghafal tok? Karena anak-anak ini tidak sekolah selama 1 tahun. Anak-anak ini sempat belajar tafsirnya. 1 hari belajar tafsir 1 halaman. Kitab yang dipakai yang tadi saya sebut kitab tafsir Al-Mu'in. Kitab yang dikarang oleh Abdullah Maki. Pengarangnya masih hidup Pak. Masih bisa memberikan redoknya buat kita. Alhamdulillah atas izin Allah. Lewat Abdullah Basfar kita tergabung ya di lembaga tahfiz internasional di bawah naungan Arab Saudi. Kita diberi izin untuk menerbitkan sendiri. Mencetak sendiri kitab tafsir ini. Kitab tafsir ini luar biasa. Kitab tafsir ini pola penulisannya mengikuti mushaf pojok. Al-Quran pojok itu kan 604 halaman. Kenapa santri-santri Al-Quran rata-rata 2 tahun selesai menghafal? Karena emang 1 hari 1 halaman. Lah Al-Quran pojok itu 604 halaman. Jadi relatif butuh 2 tahun kurang 4 bulan. 600 hari kira-kira begitu. Lah karena anak-anak tidak sekolah dulu, mereka belajar tafsirnya Pak. Cukup waktunya. Cuma 1 halaman kok. Subuh 2-3 bait, 2-3 baris. Zohor 2-3 baris. Asar 2-3 baris. Maghrib 2-3 baris. Isya 2-3 baris. 1 halaman, selesai. Berlakulah kemudian peraturan. Kalau anak-anak menjadi imam di masjid sini tentu akan rame. Tapi kalau anak-anak menjadi imam sholat malam. Buat berturu-turu mereka sendiri. Sebagai sarana latihan. Insya Allah. Sebagai latihan buat mereka. Lah anak-anak itu latihan menjadi imam. 1 malamnya 1 halaman. Rakaat pertama 1/2 halaman. Rakaat kedua 1/2 halaman. Dan berganti-gantian. Umpama 1 rumah i'dad isinya adalah 20 anak. Dibagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok 5 orang. 1 maju menjadi imam. Bacaannya udah diatur gitu. 1 anak ngimam membaca yang dia hafal. Yang 4 murojaah. 1 malam itu 8 rakaat. Berarti berkesempatan 4 anak memurojaah. Baik itu dengan lisannya ketika dia menjadi imam. Maupun dengan kupingnya ketika dia menjadi makmum. Subhanallah. Nah di hari ke-7 itu tuh jadi
Di Jambore, klaster masing-masing anak ada makmum tambahan, yakni orang tuanya masing-masing. Subhanallah. Hari ke-7, tanggal 12 Juli berarti tanggal 19 Juli. Orang tua Jambore ini sama anak. Tidak satu iqdad, tapi sekian iqdad di satu kota ngumpul. Kemudian panitia ya atau IO-nya atau si pengurusnya manggil. Where is Wirda? Wirda fi huna? Ada yang ngacung di belakang. Ana ya Ustadi. Orang tua si Wirda bingung. Anak saya baru seminggu udah belajar, udah bisa bahasa Inggris. Uang belajar cuman dialog itu kan gampang. Loh itulah rapot Pak. Percaya enggak? Enggak perlu ngelihat rapot nilai. Bahasa Inggris anak saya 8 loh. Tapi enggak pernah ngelihat anak kita yang ngomong. Enggak pernah ngelihat anak kita dialog. Enggak pernah ngelihat anak kita ngejegat turis. Nih, baru 7 hari. Where is Wirda? Wirda fi huna? Naam ya Ustadi, I'm here. Weh, main. Where is Rahman? Rahman fi huna? Ana ya Ustadi. Taib. Rahman, dagadam. Dagadam ya bunaya. Anak kita maju. Rahman, come forward. Subhanallah, orang tua si Rahman di belakang. Anak gua tuh. Gitu. Anak saya tuh Pak, anak saya subhanallah. Udah mulai bleber nih matanya ini. 7 hari, ya ini orang tua udah mulai netes. Anak bisa berdialog pakai bahasa Inggris. Dia datang, maju ke ustadz yang manggil. Mengambil tangan si ustadz dengan sempurna. Dan cium tangannya, cium tangan kulturnya pesantren Darul Quran. 2 kali cium tangannya. Wah, ya. Harusnya bolak-balik, tapi kalau 1000 murid kan repot. Loh saya masih bolak-balik Pak. Saya kalau ketemu kiai-kiai saya, gitu, malah 3 kali. Standarnya tuh 3 kali. Memang begitu. Ya, coba contoh. Nah, ini belum biasa nih. Karena begitu baliknya masih ketemu tangan dia. Coba. Lumayan. Harusnya seperti itu. Seperti Yusuf Mansur kepada guru-guru. Itu berkahnya Pak, ya Allah. Orang lain boleh jadi satu kitab dia telan sama dia. Tapi dia gak cium tangan sempurna sama gurunya. Menang saya Pak. Dari itu saya udah yakin begitu tuh. Entah gimana, pokoknya saya tuh yakin ya begitu. Yang namanya tabarukan tuh ente nih. Gara-gara mandang aneh masih muda gak ada yang cium tangan kan. Saya emang gak gitu. Sama anak guru juga cium tangan. Masih saya tuh. Masih jadi orang dulu. Ini kita nih guru udah mati Pak. Kita datang nih ke rumah dia. Ketemu anak yang paling kecil. Tetep Pak cium tangan. Ini yang begini nih adat Pak. Jangan nanya hadis. Ini mah adat. Uruf namanya. Tapi uruf juga ada uruf yang disebut uruf sahih. Adat yang baik. Nah disederhanakan di dalam Quran. Cium tangan 2 kali. Contoh. Sini. Iya benar. Sip. Itu cium tangan kultur. Dia maju ke depan. Orang tua melihat ya Allah anak saya udah tawadu. Di depan guru udah tawadu. Udah pelajaran tawadu penting Pak. Nih saya kasih tahu bedanya anak dulu sama anak sekarang. Nih ketemu pertigaan nih. Anak kita ini jalan dari sini. Gurunya jalan dari sini. Anak dulu Pak dia berhenti Pak. Dia berhenti nungguin gurunya lewat. Begitu gurunya lewat, Assalamualaikum Ustadz, cium tangan. Terus dia ngekor di belakang. Anak sekarang, Ustadz duluan ya. Coba Pak, sedikitlah bernostalgia dulu. Sedikit bernostalgia. Saya mau mengatakan begini loh Pak.
Yang penuh dengan kesantunan zaman dulu aja banyak racunnya saat ini. Banyak lupanya saat ini, banyak lewatnya saat ini. Apalagi yang anak yang tidak disiapkan dengan penuh kesantunan. Mau jadi apa dia? Atas nama manajemen, anak kita sudah tidak lagi belajar membersihkan kelas. Ada OB-nya. Tidak lagi belajar nyuci mobil karena ada supirnya. Waduh, celaka Pak. Kita yang dulu gak punya mobil rapi-rapi masih kayak begini. Apalagi anak yang sekarang. Apa gak lebih gila lagi tuh? Weh, sini loh. Begitu nanti dia modelnya. 12 Juli masuk 19 Juli ada episode kayak begitu dipertontonkan. Tapi natural, gak ada yang direkayasa. Karena pelajarannya begitu, dialog nanti. Nah. Terus si Ustadz menyuruh dengan 2 bahasa. Agar Rahman membaca apa yang sudah dihafal oleh dia selama 7 hari pertama. Lalu Rahman kemudian berdiri di hadapan teman-temannya nih, jambore, satu Jogja, satu Solo. Bayangan saya nanti jambore Jawa Tengah. Jambore Jawa Tengah. Berdiri dia. Ini orang tua udah mulai nih air matanya netes. Ngelihat anaknya maju ke depan aja Pak, jadi orang tua mau udah kayak apa tahu tuh. Apalagi anak kita kemudian mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia bilang, I'm standing here. Saya berdiri di sini bla bla bla. Dia ngomong dah tuh. Mau bacain surah Ar-Rahman. Lalu dia bilang, hadhihi hadiyatun li abi wa ummi. Ini adalah hadiah untuk ibu saya dan bapak saya. Wah. These are special gift for my mother, for my father. Bu, itu orang tua dah. Aduh, nggak ngerti apaan tuh. Oh, orang tuanya deso. Mulailah dia ngajit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Shadaqallahul azim. Itu lebih daripada sekedar nilai. Bu, anak ibu, Qur'annya Masya Allah 9 nih. Ngapain? Bu, anak ibu Masya Allah nih Qur'annya 9. What for? Buat apa? Mending kayak begini modelnya. Habis gitu kemudian kita sebagai ustadz ini menyuruh anak kita. Istarda ila abawaik. Minta redha kepada orang tuamu. Lalu dia datang ke orang tuanya. Duduk simpuh secara sempurna. Ngambil cium tangan seperti itu. Yang belum pernah abadan-abadah seperti itu. Mungkin kita juga gak begitu sama orang tua kita. Terus dia bilang, Mama, minta redonya ya. Rahman di sini mau jadi penghafal Al-Quran. Rahman mau belajar bahasa yang benar. Supaya Rahman bisa nanti ngebanggain bapak sama ibu. Mama sama papa. Wah. Itu sih panitia udah memberikan tisu 1 box gini. Kita hasilkan anak-anak kita yang bisa mengingatkan kita. Saya banyak tuh pengalaman kayak begitu, alhamdulillah tuh. Orang-orang tua membanggakan anak-anaknya. Anak saya subhanallah sholat duhanya. Coba. Berapa kali sih bapak ngebanggain anak bapak juara 1? Tapi ketika ada episode di mana anak kita Pak ngelihat kita pusing. Lalu pulang sekolah dengan santunnya dia tanya kita. Pak kelihatannya lagi pusing Pak. Iya lagi pusing. Lalu dia pergi ke belakang pundak kita. Iya. Contohin. Iya ke belakang pundak kita. Lalu dia bilang sama kita begini. Saya pijitin ya Pak.
Sumpah Pak, demi Allah nih. Belum. Itu nanti Bapak akan mau menceritakan ini kepada neneknya, mau menceritakan ini kepada teman Bapak, menceritakan lagi kepada yang semua diceritakan. Sedunia membanggakan anak Bapak. Anakku sekarang sudah bisa mijitin aku. Subhanallah. Wes sampai asar terus. Coba, jangan-jangan di antara kita merasa nggak perlu ngasih tahu siapa-siapa anak kita ranking 1, Pak. Ini pendidikan kayak begini. Nih, dan setengah tahun belajar bahasa Arab. Setengah tahun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Quran. Bahkan saya melarang belajar bahasa Inggris. Ntar aja bahasa Inggris 6 bulan yang kedua. Pokoknya jangan diracunin dulu. Bahasa Arab dulu. Seminggu ada di Darul Quran yang i'dad nih. Yang program i'dad. Ini excellence program nih. Udah gak boleh lagi dia ngomong bahasa Indonesia. Apa bisa Ustadz seminggu loh? Bisa, asal ada posko bahasa. Ya, yang merasa dulu pernah nyantren, terbantu dengan posko bahasa, dengan polisi bahasa. Umpama anak mau keluar nih, mau keluar. Udah gak bisa ngomong begini lagi, maaf Pak, mau izin mau keluar gak bisa. Udah gak boleh ngomong bahasa Indonesia mulai hari ke-8. Tapi gimana? Ada posko bahasa. Dia nanya dulu ke posko bahasa. Maaf, Kak. Kalau mau keluar ngomongnya apa ya? Ya Sayyidi, Assalamualaikum. Astagfirullah. Ana urid an ukhrij. Oh begitu. Coba latihan dulu. Atau pendek aja. Kamu ngomong gini aja. Assalamualaikum ya Sayyidi. Astagfirullah ilal kharid. Coba. Assalamualaikum ya Sayyidi, astagfirullah ilal kharid. Oke. Udah kita. Oke Pak, makasih ya. Dia pergi nih ke gerbang. Assalamualaikum ya Sayyidi. Aduh lupa ya. Balik lagi dia. Kak maaf lupa. Oh dia bilang aja astagfirullah. Pakai bahasa isyarat begitu. Insya Allah ngerti itu satpam. Astagfirullah. Iya. Assalamualaikum ya Sayyidi, astagfirullah. Si satpam nanya, li ayyishe, apalagi tuh li ayyishe, li ayyishe, iya balik lagi. Kak tadi dia nanya li ayyishe Kak, li ayyishe itu apaan? Oh li ayyishe itu mau ngapain? Bilang aja ashtari syai'an, saya mau beli sesuatu. Baik, belajar lagi. Ashtari syai'an, la, minal awal. Minal awal. Aduh. Lupa minal awal ya. Assalamualaikum ya Sayyidi. Astagfirullah. Ana urid ila kharid. Li ayyi syai' ashtari syai'an. Faddal. Oh, selamat keluar. Percaya omongan saya, besok udah gak perlu kesini untuk dialog yang serupa. Paham tuh? Kalau dipaksa, mesti bisa Pak. Wa ana binafsi. As'au bikulli juhdin li'an astati an atakala bilogat Arabiyah. Masya Allah mudah syahrain. 2 bulan saja. Sebagai pemimpin tertinggi di Darul Quran. Wah bahasa Arab saya kacau. Tapi ketika dipaksa saya bilang sama semua asatis. Jangan ada yang ngomong sama saya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Akhirnya alhamdulillah gitu. Tetap aja belon gitu. Habis gak ada waktu Pak. Seru Pak, besok-besok ketika anak kita keluar nggak perlu kesini lagi. Assalamualaikum ya Sayyidi, astagfirullah ilal kharid li ashtari syai'an. Fadhal, oh khalas. Ya. Nanti ketika dia mau minjem payung, mau apa segala macam, sebelum ngomong ke temennya, ke posko bahasa dulu. Saya nanti mau mandi, nggak mau bawa anduk. Terus mau minta anduk, bahasa Arabnya apa tuh? Belajar dulu yang satu itu. Nanti dia praktek sendiri, dia sengaja nggak bawa anduk. Terus dari dalam dia teriak tuh. Kalau bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, dia pakai posko bahasa. Nanti di 6 bulan yang kedua pun begitu. 6 bulan yang kedua dia sengaja masuk kamar mandi. Dari dalam dia ngomong, towel please. Ya selesai. Karena posko bahasa bilang, untuk ngomong ambilin anduk, towel please. Towel,
Kalau bahasa Betawi towel ya. Towel. Dah ngomong gitu aja. Subhanallah, jadi rebutan anak kita. Siapin Pak yang model kayak begini. Mundur bentar tapi jadi rebutan Pak. Karena terang.